Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga sampai saat ini. Yang terhormat dosen pembimbing pengantar manajemen Pak Herman Wijaya dan seluruh mahasiswa akuntansi kelas A1 semester 2. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani. Saya yang akan memimpin presentasi kali ini dengan topik pengorganisasian. Adapun anggota kelompok saya antara lain Divya Atiro Yasmin, Melian Mayuan, dan Nila Faridatul Jannah. Baik, kami akan menampilkan tentang video pengorganisasian. Berikut cuplikan video tentang pengorganisasian. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Divya Atiro Yasmin. Untuk Divya, dipersilakan. Pada cuplikan video tersebut, terlihat bahwa ada sekelompok penguin yang terjebak di atas balok es di tengah air, dan ada seekor paus yang siap untuk memangsa mereka. Ketika sang paus ingin menyerang, dengan strategi yang bagus, sekelompok penguin tersebut berlari ke tepi balok agar gigi-gigi paus yang runcing tersebut tidak dapat memangsa mereka. Nah, dari cuplikan video tersebut, saya kaitkan dengan pengorganisasian pada suatu perusahaan, yaitu tentang manajemen konflik yang terjadi pada perusahaan. Saat perusahaan terkena konflik, bagaimanapun caranya, anggota atau staf dari divisi-divisi yang ada di perusahaan harus memproses dan mengelola konflik dengan menyusun suatu strategi, sehingga nanti akan mendapatkan solusi yang diinginkan. Dengan demikian, perusahaan tidak akan terkena dampak dari konflik tersebut. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu memanage atau mengelola konflik di suatu perusahaan itu perlu menyusun suatu strategi atau perencanaan yang matang. Kenapa sih kita harus menyusun strategi yang matang? Seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu agar kita mendapatkan atau menemukan solusi yang baik atau jalan tengah dari suatu konflik tersebut. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Melin Mayuan. Untuk Melin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melin Mayuan akan mereview cuplikan video yang pada bagian semut. Pada cuplikan video tersebut terlihat bahwa sang induk pada semut sedang merapikan barisan untuk lanjut berjalan ke tujuannya. Namun di akhir barisan ada satu semut yang akan dimangsa oleh seekor babi hutan. Sang induk melihat aksi babi hutan akan memangsa si semut kecil itu. Induk semut itu langsung menyuarakan agar semut yang sudah berjalan di depan agar kembali membuat gabungan pertahanan untuk melawan si babi hutan. Akhirnya, usaha pertahanan yang dilakukan para semut itu berhasil mengalahkan babi hutan tersebut. Dan para semut dapat melanjutkan perjalanannya kembali secara aman.
Dari cuplikan di atas, saya kaitkan dengan pengorganisasian pada suatu perusahaan dalam hal kerja sama tim. Saat sang leader atau pemimpin dalam suatu divisi perusahaan melihat ada kejanggalan yang dapat mengakibatkan perusahaan bermasalah, dia langsung mengambil keputusan, mengarahkan para anggota untuk membuat sebuah pertahanan dengan menggabungkan para anggota dan mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari video tersebut juga dapat diambil pesan bahwa kerjasama dalam tim sangatlah penting untuk mempertahankan suatu perusahaan. Maka dari itu, perlulah dibentuk suatu pengorganisasian agar dapat terarah dalam segi penugasan maupun ketika ada kejanggalan dapat teratasi dengan cepat. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nila Faridatul Jannah. Untuk Nila dipersilahkan. Dalam cuplikan video yang ditampilkan, dapat kita tarik kesimpulan terdapat konflik yang bersumber dari seekor elang yang akan memangsa sekelompok kepiting, sehingga sekelompok kepiting tersebut memikirkan bagaimana cara agar mereka tetap hidup tanpa satupun dari mereka dimangsa. Salah satu kepiting pun memiliki ide di mana dia mengarahkan kepiting lain agar mengangkat capit mereka dan membukanya, sehingga ketika elang menabrak capit mereka, bulu elang akan habis tak tersisa, lalu elang pun terjatuh. Ide tersebut pun berhasil membuat elang menabrak capit mereka dan mereka selamat. Ini berarti sekelompok kepiting tersebut memiliki strategi manajemen konflik yang baik dan mampu menentukan apa yang sedang dibutuhkan. Dalam pengorganisasian, kasus yang terdapat dalam video termasuk ke dalam manajemen konflik yang bersumber dari status inkonsistensis, yaitu perbedaan jabatan atau status, dan tahapan penyelesaiannya menggunakan metode kompetisi, yaitu di mana penanganan konflik menekankan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kemampuan sendiri. Contoh lain kasus yang mirip adalah Budi memiliki status atau jabatan dalam organisasi yang lebih tinggi dibanding Andi, sehingga menyebabkan konflik dengan Andi yang berstatus lebih rendah. Dan tahap penyelesaiannya dapat menggunakan metode negosiasi. Negosiasi sendiri adalah metode resolusi konflik di mana para pihak mempertimbangkan berbagai cara alternatif agar menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh mereka semua. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya, 5 prinsip pengorganisasian atau organizing principle. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, prinsip rentang kendali atau span of control, atau sering disebut juga dengan rentang manajemen atau span of management, adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Kerja sama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Nah, dengan kata lain, kerja sama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerja sama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar
yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. 7 kunci sukses kerjasama tim yang baik. Yang pertama adalah respect. Yang kedua, jaga komunikasi. Yang ketiga, berbagi informasi. Yang keempat, mendengarkan pendapat. Yang kelima, saling mendukung. Yang keenam, berbagi tugas. Dan yang terakhir adalah selesaikan masalah dengan profesional. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sumber konflik dalam organisasi. 1. Incompatible goals and time horizon adalah kelompok yang berbeda memiliki tujuan dan waktu yang berbeda. Yang kedua, overlapping authority adalah 2 atau lebih manajer mengklaim wewenang untuk menjalankan aktivitas yang sama mengakibatkan konflik. Yang ketiga, task interdependencies adalah satu anggota dalam sebuah kelompok atau sebuah kelompok gagal menyelesaikan sebuah tugas yang mana anggota lain atau kelompok bergantung, menyebabkan pekerja atau kelompok menunggu dan tertinggal. Yang keempat, incompatible evaluation or reward system adalah sebuah grup dihargai atas pencapaian sebuah tujuan, tapi ketergantungan kelompok lain dihargai atas pencapaian tujuan yang berkonflik dengan kelompok pertama. Yang kelima, scarce research adalah para manajer dapat masuk ke konflik melalui alokasi sumber ketakutan. Yang keenam, status inconsistencies adalah beberapa individu dan kelompok mempunyai status organisasi yang lebih tinggi daripada yang lainnya, menyebabkan konflik dengan kelompok berstatus lebih rendah. Strategi manajemen konflik. 1. Kompromi. Kompromi adalah setiap pihak tidak hanya khawatir terhadap pencapaian mereka, namun juga terhadap pencapaian pihak lain dan bersedia untuk terlibat dalam pertukaran, saran, dan solusi yang masuk akal. Yang kedua, kolaborasi adalah kedua pihak mencoba untuk memenuhi tujuan mereka dengan pendekatan yang membuat mereka lebih baik dan tidak memerlukan konsesi pada masalah penting bagi salah satu pihak. Ketiga, akomodasi adalah pendekatan penanganan konflik yang tidak efektif di mana satu pihak yang lebih lemah menyerah pada tuntutan pihak lain yang lebih kuat. Yang keempat, penghindaran adalah pendekatan penanganan konflik yang tidak efektif di mana para pihak mencoba mengabaikan masalah dan tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Yang kelima, kompetisi adalah pendekatan penanganan konflik yang tidak efektif di mana masing-masing pihak mencoba untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri dan hanya sedikit minat dalam memahami posisi pihak lain. Yang keenam, negosiasi adalah metode resolusi konflik di mana para pihak mempertimbangkan berbagai cara alternatif untuk mengalokasikan sumber daya agar menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh mereka semua. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Pada intinya, pengorganisasian atau organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator menutup diskusi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.